Hadis ini menjelaskan bahwa apabila undangan datang kepada kita, kemudian kita ingin ngajak kawan kita kadang-kadang seorang pergi, malu pula, maka panggil kawan, ikut aku undangan yuk. Kata kawan, aku tak ada undangan. Boleh dia dibawa ke tempat undangan itu, mendatangi undangan itu boleh dibawa, dengan catatan sebelum makan bertanya dulu dengan tuan rumah, dia ini tak dapat undangan, aku yang ngajak, boleh ya? Boleh makan. Kalau tuan rumah mengatakan boleh, ya sudah, silakan makan, halal berarti. Tapi kalau dia tidak minta izin, dia telah mendapatkan makanan dengan cara yang zolim. Kalau undangannya itu 4 orang, ataupun undangannya itu 5 orang, ya sering kadang-kadang undangan tuh datang ke Masjid Istiqomah, ketua pengurus Masjid Istiqomah dengan 10 orang, yang datang 11 pula. Ini lebih nih, taci. Kalau undangannya 10, mananya 10 yang harus ditunaikan. Kalau ada orang yang ikut, tidak kita ajak, tapi dia ikut. Sebab kadang-kadang mau kita beritahu, kadang-kadang kita tak sedap hati pula. Aku nak pergi undangan, saya ikutlah. Tak mungkin pula tak sedap. Dia nak ikut, biasa kawan dekat gitu pula. Nah ikut aja lah. Jadi nanti kita yang memberitahu kepada tuan rumah agar kawan kita ini tidak memakan sesuatu dengan cara yang zolim. Memang boleh, kalau diizinkan. Kalau tak boleh, dikau usah makan, kau pergi balik, kasih duit dekat dia agak 10.000 atau dikau makan tempat lain lah. Karena tidak ada haknya di situ. Makanya ini agak hati-hati juga. Jangan pula kita kadang-kadang gerutu, ada kawan buat acara kan, tega betul lah dikau tak ngundang aku. Bukan dia tak mau ngundang, kadang-kadang persiapan yang dia mampu hanya sebatas itu, yang tidak memungkinkan orang lain banyak diundang. Ataupun memang sudah peraturan negara kita, umpamanya ada bagian kawan-kawan kita yang pegawai negeri itu sudah tidak boleh lagi lewat undangannya 1.000 orang umpamanya kan. Saya pun tak tahu persis, pokoknya kira-kiranya macam itulah. Ada hadnya, ada batasnya. Tidak boleh 1.000 orang. Magah-magah pula kawan. Mentang lah kata dia. Ada. Wongo tak diundang. Bukan perkara itu. Karena ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa mengundang orang ramai. Mungkin hanya persiapannya untuk 5 orang atau untuk 10 orang. Maka yang datang itulah dia. Jangan pula kita menuntut. Karena itu baru kemampuan dia, dan itulah keikhlasan dia untuk bersedekah. Maka kita dalam undangan itu pun harus hati-hati juga. Kadang-kadang tanpa sengaja kita main datang-datang gitu aja, mentang dia kawan gitu kan, kawan baik gitu, kita datang aja tanpa diundang. Ujung-ujungnya kita makan sesuatu yang cara untuk mendapatkannya itu zolim. Caranya itu dengan cara kezoliman, itu tidak boleh. Dalam hadis yang lain, tapi bukan masalah bab makan lagi, dalam bab masalah yang lain, masalah kezoliman juga masih. Nabi SAW telah mengkhabarkan an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi SAW qala inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khosim. Sesungguhnya kata Nabi, orang yang paling dimurkai oleh Allah, orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang suka membantah. Orang yang suka membantah, ataupun bisa dimaknai orang yang menjadi penentang kelas berat. Pokoknya asal kita cakap, dia tahu membantah aja. Asal kita cakap, dia melawan aja, dia nentang aja, adu aja alasan dia. Kata Nabi, inna abghadar rijali ilallah al-aladul khosim. Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penentang yang paling keras. Dalam
syariat Islam, kita boleh berdiskusi, boleh kita berdialog, boleh kita saling berdebat. Ya biasa kita mungkin ditentang dengan orang ini, ditentang dengan orang itu, biasa. Tapi kita tidak boleh menjadi penentang yang paling keras. Kalau dia memang sudah benar, maka kita lunak dengan kebenaran. Tidak harus kita bangkang lagi. Kadang-kadang karena egonya kita nih tak peduli, itu salah pun kita tetap teking juga lagi. Ini kezoliman. Ini kezoliman yang harus dihentikan pada diri kita. Apabila kebenaran yang ada di hadapan kita ataupun dari penentang kita ini kebenaran, dari lawan debat kita ini kebenaran, maka kita terima dengan lapang dada, walaupun ego kita harus ditekan lebih dalam lagi. Kita maunya pokoknya menang aja, tak peduli salah ataupun betul, itu tak peduli, yang penting kita menang. Hal ini menyebabkan diri kita sendiri yang binasa. Karena dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebutkan bahwa orang-orang zalim itu tidak akan dapat hidayah. Dan dalam ayat yang lain, wa malil zalimina min ansor. Orang zalim itu tidak ada penolong. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tolong orang zalim itu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala terangkan bahwasanya orang zalim itu dia dalam kesesatan yang nyata. Maka mesti kita hati-hati juga. Kalau kita berdebat, kalau kita bertengkar, jangan terlalu kita nih bersikeras. Kalau sudah tahu jalan keluarnya, sudah dapat penyelesaiannya, ya sudah kita terima. Memang kita tidak puas hati, tapi kita terima. Kita mau belajar agar tidak menjadi penentang yang paling keras. Kan ada kita nih jenis-jenis kita nih, kita tahu kadang-kadang model orangnya. Wah ini kalau dengan dia dah ditekingin tak ampun ini, tak dapat awak ngalahkan dia loh. Nah, kita kan tahu kadang-kadang karakter seorang seperti itu. Jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Kita saja tidak suka, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala lebih tidak suka. Dalam hadis yang lain, masih dalam bab ini juga, bahwa Ummu Salamah telah mengkhabarkan anna ummaha Umma Salamah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a khusumatan bibabi hujrati fa kharaja ilaihi fa qala innama ana bashar wa innahu ya'tini al-khasm fala'alla ba'dakum ayyakuna ablagha min ba'di fa ahsibu annahu shadaqa fa aqdiya lahu bidzalika faman qadaitu lahu bihaqqi muslim fa innama hiya qit'atun minan nar falyakhudha aw falyatruka. Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ummu Salamah ini mendengar dari Nabi ketika itu Nabi berbicara di lain ruangan. Jadi dia mendengarnya itu dari balik pintu, dari balik hijab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarun wa innahu ya'tinil khasam." Saya itu manusia biasa. Nabi itu sering mendapatkan aduan begini, mendapatkan aduan begitu. Banyak keluhan-keluhan umatnya yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diadukan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Aku ini manusia biasa. Seringkali pertengkaran itu dilaporkan kepada saya. Kadang-kadang ada dua orang yang bertengkar, ada dua kabilah yang bertengkar, ada banyak pertengkaran yang diadukan kepada saya. Kemudian dari salah satu yang bertengkar ini tadi pandai dia bercakap, bersilat lidah itu bukan main pandai. Sehingga dalam pandangan aku," kata Nabi, "dialah yang berhak untuk dimenangkan."